Kekasih-kekasihku, apa yang akan kita nikmati pada malam hari ini berkat ulang tahun untuk ayah dan ibu. Kekasih-kekasih ayah dan bunda. Kan semuanya merayakan ulang tahun. Ayah juga, ibu juga, anak-anak sudah, istri sudah, suami sudah. Lah sekarang ayah. Begitu kita menyebut ayah, begitu kita menyebut ibu, nah di situ akan ada anak. Kalau kita menggunakan bahasa suami, hanya untuk satu, yaitu istri. Begitu kita menyebut istri, hanya untuk satu, yaitu suami. Nah, kekasih-kekasihku, janganlah kita pernah mengubah-ngubah itu ya. Jadi sebagai istri, kita hanya untuk satu orang, yaitu suami. Jika menyebut sekarang suami, hanya untuk satu orang, yaitu istri. Tetapi kalau menyebut ayah, nah ini untuk banyak. Begitu menyebut ibu, untuk banyak orang. Terutama anak-anak yang engkau peranakkan di muka bumi ini. Anak-anakmu akan memanggil ayah, 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 ayah. Karena engkau memperanakkannya di muka bumi ini. Sedangkan ibu, istri, engkau akan dipanggil ibu karena engkau melahirkannya. Tahu bedanya memperanakkan dengan melahirkan, saudara? Suami tidak pernah melahirkan, yang melahirkan adalah istri. Jadi, kalau kita menggunakan bahasa ayah dan ibu untuk anak-anak. Nah, sekarang jika demikian halnya, ayah dan ibu berulang tahun. Nah, kalau saya tanya kepada ayah dan ibu sekarang ini, apa yang engkau butuhkan dari anak-anak yang telah engkau peranakkan di muka bumi ini? Apa yang engkau butuhkan? Apa yang engkau rindukan? Kekasih-kekasihku. Apa yang engkau rindukan? Apa yang engkau ingin engkau dapatkan dari anak-anak? Nah, mari sekarang saya tanya dulu ya. Ini berkat ulang tahun dari anak-anak untuk ayah dan ibu. Apa ya? Mari saya ingin tahu dulu apa yang ayah rindukan untuk diterima agar engkau dapatkan dari anak-anak. Demikian juga ibu. Apa yang engkau rindukan untuk engkau dapatkan dari anak-anak? Nah, silakan ayah-ayah tulislah. Ayah-ayah tulis. Ibu-ibu tulis. Nah, saya sekarang tidak lagi menggunakan bahasa suami-suami tulis. Tidak, Diko sekarang ayah. Mungkin besok setelah berubah lagi, engkau mungkin kepala kantor. Apa yang kau butuhkan sebagai kepala kantor? Saudara. Kau mungkin gubernur, engkau butuh apa? Engkau mungkin rektor, engkau mungkin kepala dinas atau apa? Apa yang kau butuhkan? Pasti kau butuhkan bukan dari anak-anak. Sekarang sebagai ayah dan ibu, apa yang engkau butuhkan? Mari silakan tulis dulu. Siapa yang sudah menuliskannya? Himawan hidup takut akan Tuhan. Siapa lagi yang sudah menuliskannya ya? Haleluya.
Mari siapa? Baru Sarwi Handilski hidup takut akan Tuhan. Sehingga itukah yang nanti diharapkan menjadi kado? Takut akan Tuhan menjadi kado kan? Kita menginginkannya supaya itu dibawa kepada kita. Dan kita akan mendapatkan itu dari anak-anak kita. Nah, mari. Mari kekasih-kekasihku, jika tadi dikatakan Ibu Adilski hidup takut akan Tuhan, itu dibawanya kepada Tuhan. Mari siapa Dina, doa anak kepada ayah. Menjadi ayah yang teguh, bijaksana, hikmat, serta panutan. Doa anak kepada ibu, lembut, panutan, dan contoh. Itu dari Dina. Olga Kaindeh, kasih. Rina, yang dibutuhkan takut. Takut dan berserah. Mungkin begitu maksudnya. Ludwig Jami, haleluya. Baik, siapa lagi kekasih-kekasihku? Kenapa tidak banyak yang menulis? Suami, mestinya kau menerima yang berbeda dari anak-anak. Menerima yang berbeda. Kan memberkati itu membagikan sesuatu yang ada padanya. Ingat, jangan lupa. Jadi apa yang kau rindukan supaya anak-anak membawanya kepadamu? Etni Langkai bertambah, tunduk, taat, setia pada Yesus Kristus Tuhan. Begitukah? Anak-anak menghormati orang tua. Sri Heriani. Anak kasih. Nah, kekasih-kekasihku. Ternyata banyak ya, macam-macamnya. Bisa kemana-mana kita lari untuk mendapatkan itu. Kalau begitu, mari kita baca. Ingat enggak kembali apa yang sudah dulu kita memberkati dia dengan apa? Berkat yang pertama untuk anak-anak itu apa? Lupa. Berkat yang pertama, berkat yang kedua, berkat yang ketiga, berkat yang keempat. Itu kita bagikan kepada dia. Nah, supaya itu menjadi miliknya. Dan sekarang, ketika kita ulang tahun, nah, apa yang telah kita berikan kepadanya, supaya dengan itulah dia datang kepada kita. Apa yang sudah kita bagikan kepadanya, ketika dia berulang tahun, kita memberkati dia. Kita memberkati dengan apa? 1, 2, 3, 4. Nah, saudaraku. Sudah lupakah? Bukankah itu yang kita berikan kepadanya? Sekarang ketika dia ingin memberikan sesuatu kepada kita, mestinya apa yang pernah kita berikan itu sekarang menjadi miliknya. Jadilah dia seperti itu dan bawalah itu kepada kita. Ingat kembali, semua ini adalah sebuah penggambaran. Kita sebagai anak dari raja di atas segala raja. Dari dia Tuhan yang berkuasa di surga, yang berkuasa di bumi. Bukankah kepada kita dicurahkan berkat oleh dia? Betul apa tidak? Saudara. Dan sekarang ketika kita datang ke hadiratnya, kita akan bawa apa? Bawalah apa yang telah engkau terima daripadanya. Kita menerima hati yang memuji. Datanglah ke hadirat Yesus Kristus Tuhan
dengan mengangkat puji-pujian, karena kita telah menerima hati yang seperti itu. Kita menerima hati yang takut akan Dia, tunjukkan datang kepada Dia dengan penuh takut, gentar. Jangan pernah bermain-main untuk datang ke hadirat-Nya. Dia menganugerahkan, memberkati kita dengan berlimpah-limpah sukacita. Datanglah ke hadirat-Nya dengan hati yang bersukacita. Pengendalian diri, penguasaan diri, kelemah lembutan, apapun kita terima dari Dia. Agar ketika kita datang ke hadirat-Nya, kita datang dengan apa yang dari Dia. Itu prinsip penting. Bagaimana kita membangun hubungan untuk merendahkan diri di hadirat Tuhan yang berkuasa. Nah, sekarang pertanyaan ini saya bawa untuk dikau sebagai ayah dan ibu yang telah memberkati anak-anakmu itu. Sekarang engkau berulang tahun. Apa yang engkau rindukan supaya dibawa oleh anak-anak kepadamu? Nah, itu pertanyaannya. Haleluya. Nah, kekasih-kekasihku, apa? Nah, kalau gitu saya coba lihat dulu sebelum saya mengajak membaca apa yang tertulis tentang itu. Hormat pada orang tua, hikmat, pengetahuan, kelemah lembutan, panjang umur. Bagaimana ya membawa panjang umur? Saudara, ke hikmat. Hormatilah orang tuamu, hikmat surgawi, takut akan Tuhan. Hikmat, hormat orang tua, takut akan Tuhan, lemah lembut. Kasih, sukacita, kelemah lembutan, panjang sabar, pengendalian diri. Takut akan Tuhan, doa anak kepada ibu, kelemah lembutan. Siska, saya membutuhkan hikmat untuk mengajar anak-anak dan rindu takut akan Tuhan. Bagaimana anak-anakmu akan memberikan itu kepadamu? Siska, ini kan dari anak sekarang. Apa yang kau harapkan dari anak-anakmu? Jika Siska mengatakan, aku membutuhkan hikmat. Nah, itu engkau akan melihatnya ke atas, memintanya kepada yang di atas. Ayah, ibu, berkati saya dengan hikmat. Nah, jika tidak ada lagi, ya Yesusku, hikmat yang daripadamu mengalirlah. Nah, kan begitu caranya. Ini sekarang dari anak. Aditya Sarsito, Shalom, Novia Kaindah, damai sejahtera. Bagaimana caranya ya anak-anak membagikan damai sejahtera? Jadi Kaunang, Indra, Insetiati, doa anak kepada orang tua, takut akan Tuhan. Jadi bagaimana maksudnya? Anak-anak mendoakan supaya papanya takut akan Tuhan, begitukah? Haleluya, Nini Ate, hikmat, Agustina, kelemah lembutan kepada orang tua. Haleluya. Baiklah, mari kita lihat dulu ya, apa yang tertulis. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Efesus 6. Efesus 6 ayat 1 sampai 4 yang akan kita baca ya, agar lengkap. Untuk anak-anak itu ayat 1, 2, 3. Nah, untuk ayat 4 ini untuk bapak-bapak, bukan untuk suami ya, untuk bapak-bapak. Untuk ayah-ayah, para ayah. Mari kekasihku, sudah dibaca? Ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Bukankah kita memberkati
dia dengan pengajaran, dengan didikan, kan sudah ada tuh supaya dia memiliki hikmat, memiliki pengetahuan. Kita juga mendidik dia untuk hormat kepada ayah dan ibu, agar umurnya diperpanjang di bumi. Kita sudah merenungkan itu, sekarang kita baca ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya, langsung saya baca ayat 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, kalau begini yang tertulis, sekarang Diko akan membutuhkan apa? Apa yang kau rindukan supaya dibawa oleh anak-anak? Pastilah apa yang telah engkau bagikan kepadanya. Engkau memberkati dia dengan apa? Dengan umur panjang? Betul? Jangan lupa ya, berkatilah anak-anak dengan umur panjang. Dan ketika kita memberkati dia dengan umur panjang, agar umurnya jadi panjang, gimana? Didiklah dia agar hormat kepada ayah dan ibu. Bukan hormat kepada suami dan istri, kepada ayah dan ibu. Dan di dalam Efesus 6 ayat 2 tertulis luar biasa. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Janjinya apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, sekarang engkau berulang tahun. Wahai engkau ayah dan ibu. Apa yang ingin engkau dapatkan dari anak-anakmu? Pastilah engkau merindukan rasa hormat itu supaya ditunjukkan oleh anak. Anak yang telah engkau peranakan. Anak yang telah engkau lahirkan. Pasti mulai dari situ. Hormat. Bayangkan jika di hari ulang tahunmu, anak-anakmu tidak menunjukkan hal-hal seperti itu kepadamu. Itu sama dengan engkau tidak menerima apa-apa dari anakmu. Karena itulah yang telah engkau berikan, bagikan, berkatkan kepadanya. Masih dalam konteks ulang tahun, ya, kekasih-kekasihku. Nah, sekarang ketika engkau ulang tahun, anak-anakmu tidak berhasil menunjukkan rasa hormat itu kepada ayah dan ibu kepadamu. Artinya, anak-anak tidak bertumbuh dalam hal itu. Pasti kita membutuhkan itu. Pasti kita merindukan itu. Pasti kita menginginkan itu yang ditunjukkan oleh anak-anak kepada kita. Bayangkan sekarang di hari ulang tahun, anak-anak menentang kita gimana? Saudara, kita ulang tahun. Tapi anak-anak kita membagikan hati yang marah, hati yang menentang, hati yang macam-macam menghakimi orang tua. Karena begitu banyak anak-anak sudah masuk di dalam penghakiman untuk menghakimi ayah dan ibunya. Anak-anak tidak menunjukkan hormat yang sungguh kepada ayah dan ibu. Nah, bukankah itu yang sesungguhnya engkau butuhkan dari anak-anak? Jika anak-anak kita menunjukkan itu kepada kita, legalah dikau, ayah dan ibu, karena anak-anakmu menjadi penggenap dari apa yang tertulis. Dan bersukacitalah, bahagialah, karena anak-anakmu
umurnya akan panjang. Dan di dalam umur yang panjang itu hidupnya berbahagia, hidupnya berkelimpahan. Karena itu perhatikan hal-hal itu. Kalau soal hal-hal jasmani, berkat jasmani, itu hanya menjadi sarana kecil. Perhatikan hal-hal ini sebagai ayah dan ibu. Sehingga kita berikutnya akan mendidiknya lagi. Kalau itu belum muncul, ingat. Engkau sedang berulang tahun, berkatilah kembali anakmu dengan hati yang menghormatimu. Berkatilah dia. Kalau hal-hal itu belum muncul, mulai dari situ. Karena itulah berkat yang dibutuhkan oleh anak-anak ketika dia ulang tahun. Yang pertama, kan kita memberkatinya dengan apa? Umur panjang, agar dia bisa mendapatkan itu. Kita memberkatinya dengan apa? Hati yang sanggup menghormati ayah dan ibu. Oma, opa akan memberkatinya seperti itu. Tante, om, siapapun, orang-orang. Ketika engkau melihat anak-anak berulang tahun, berkatilah supaya anak yang engkau berkati itu adalah anak yang nantinya umurnya panjang. Sehingga kita tidak hanya mengucapkan dengan ucapan bibir kosong, panjang umur, panjang umurnya, panjang umurnya. Hanya begitu, tetapi itu ucapan bibir kosong. Setelah itu dilanjutkan dengan tiup lilin. Tiup lilinnya. Baru saja api menyala, sudah ditiup lagi. Umur pendek itu. Kekasih-kekasihku. Biarkan lilin itu menyala sampai dia habis waktunya. Kenapa? Sekarang baru menyala, dinyalakan, terus langsung nyanyi. Tiup lilinnya. Itu sama dengan baru diberikan kehidupan, sudah ditiup. Saudaraku. Padahal itu dikaitkan dengan panjang umur. Amin, kekasih-kekasihku. Nah, itulah engkau sebagai ayah yang pasti akan kau rindukan. Apakah berkat yang ku telah bagikan kepada anak-anakku ini telah berbuah atau belum? Apakah anak-anakku telah menunjukkan itu? Hormat kepadaku sebagai ayahnya. Ibu juga kan begitu. Hormat kepadaku sebagai ibunya. Bukankah itu yang kau rindukan? Betul apa tidak? Saya tanya dulu. Kalau kau sudah, ya sepakat itu, barulah sekarang kita memberitahu kepada anak-anak, hai anak-anak, gitu. Tunjukkan ketika papa mamamu berulang tahun, bawa itu rasa hormatmu kepada papa dan mamamu. Nah, kekasih-kekasihku. Kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan oleh kita sebagai ayah dan ibu. Betul apa tidak? Saya mau tanya dulu. Saya mau tanya sama siapa di sini ya? Di sini ada Sri Nanlohi dari Jayapura. Betulkah Ibu Sri Nanlohi ketika engkau berulang tahun engkau ingin sekali mendapatkan rasa hormat dari anak-anak? Ya apa tidak? Itu pertanyaan saya. Betul apa tidak? Siana Alfaris, betul apa tidak? Ini Rusiana Alfaris, salam Pak Pendeta, mohon topangan doa buat kantor saya.
ada apa di kantor? Terus kantornya baru kena gempa terus ambruk atau apa? Kenapa kita berdoa untuk kantor? Kantor itu kan bangunan. Memang ada apa bangunan kantor? Apa plafonnya jatuh atau bagaimana? Terus Siska sudah menjawab betul. Coba bayangkan, di hari ulang tahunmu, engkau melihat anak-anakmu justru menentangmu, kira-kira apa yang kau rasakan? Pastilah kita akan merindukan supaya anak-anak menunjukkan itu. Caranya menunjukkan itu urusan lain lagi. Tapi dia menunjukkan dulu ada rasa hormat itu kepada kita sebagai ayah dan ibu. Dan begitulah kita seharusnya. Bagian itu yang terpenting. Anak-anak telah terdidik. Dan apa yang kita didikkan menjadi miliknya. Dan sekarang buahnya gimana? Ada enggak itu? Siska mengatakan betul, Dina benar, Naomi betul, Olga betul, Sri Nanlohi betul. Lah kalau sudah betul sekali, gimana sekarang? Karena itu jangan cari yang lain. Kalau urusan mungkin yang lain urusan bagaimana cara membawa hormat itu? Dengan datang. Dengan memberikan perhatian bahwa mama dan papanya berulang tahun. Nah, caranya memberikan perhatian silakan itu sudah. Sifatnya sangat natural ya, silakan. Memberikan perhatian, mama bajunya sudah lama tidak beli baju. Anda akan membelikan baju untuk mama. Silakan, itu cara saja itu. Cara silakan. Membelikan tart ya silakan, itu cara saja. Silakan. Tapi adakah rasa hormat itu? Adakah apresiasi? Apakah ada hati yang respect kepada ayah dan ibu, bahwa anak-anak itu merasa bahwa ayah dan ibu adalah sesuatu yang luar biasa, sehingga pada saat papa dan mama ulang tahun, dia mencari waktu untuk selalu ada dekat papa dan mama. Saudaraku, ketika papa duduk di kursi di sofa, anak-anak duduk di bawah, memandang wajah papanya, memandang wajah ibunya. Itulah seorang anak. Dia duduk dekat kaki papa. Ya, terus naruh tangannya begini di paha papa. Terus melihat. Menunjukkan rasa yang luar biasa kepada papanya, saudara. Memberikan perhatian kepada papa. Dan mencari tahu apa yang dirindukan oleh papa. Nah, tentang caranya silakan. Hal-hal yang apa saja bisa dikerjakan oleh seorang anak terhadap papa dan mama. Ketika papa dan mama ulang tahun, datang khusus, memberi pijatan, silakan, urusan Anda itu. Pijat-pijat. Pijat-pijat. Datang kepada mama, mama, adakah sesuatu yang selama ini mama rindukan? Ayo, aku siap mengantarkan mama kemana mama akan pergi. Wah, coba silakan, itu cara. Untuk menyatakan hormat kepada ayah dan ibu, silakan, soal caranya kembangkan sendiri. Karena bisa berbeda-beda. Tetapi semuanya itu dapat dirasakan bahwa anak menaruh hormat kepada ayah dan ibunya.
Nah, karena itu anak-anak. Nah, di sini sekarang siapa anak-anak ini ya? Anak-anak. Lah, di sini yang banyak ini mama papa. Saya menemukan Samuel Sulistyo. Samuel Sulistyo. Dikau sudah seorang suami. Tapi dikau masih punya ayah dan ibu, berarti engkau adalah anak. Demikian juga Maria, dikau adalah seorang istri. Papa dan mama ada, engkau adalah anak. Nah, sekarang ketika papa dan mama berulang tahun, ingatlah, papa dan mama kita merindukan itu. Tunjukkanlah di hari ulang tahunnya. Nah, kita kan bicara soal berkat ulang tahun. Berkat apa yang kita bagikan. Ya, dalam hal ini hadiah, bolehlah sekarang. Apa yang kita berikan kepada ayah dan ibu kita? Nah, ada orang yang berpikir akan memberikan baju. Oke, silakan. Bukankah papa dan mamamu dulu telah menyekolahkanmu sehingga engkau telah bekerja dan menerima gaji? Itu kan semua dari papa dan mamamu. Sehingga engkau bisa bekerja, menghasilkan uang banyak. Nah, engkau akan memberikan baju karena papamu kelihatannya sudah tidak peduli dengan bajunya. Sudah lama papa tak beli baju, ini bajunya yang itu masih dipakai terus yang itu. Engkau secara khusus mencarikan baju untuknya. Silakan semua yang lain. Kalau sudah kita bicara baju, ya celana, ya apa saja yang kau lihat, yang dibutuhkan. Itu soal cara. Tapi bagian yang terpenting dari semua cara itu, kalau dibungkus untuk menyatakan hormat kepada ayah dan ibu. Sebagaimana yang tertulis, kekasih-kekasihku, hormatilah ayah dan ibumu. Karena kita bicara itu. Nah, ketika terus Efesus menuliskan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Ya, Paulus untuk jemaat di Efesus menuliskannya, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Pasti ini dikaitkan dengan apa? Didikan. Apa yang diajarkan, apa yang dididikkan oleh ayah dan ibu. Ingat, masih ingat, hikmat, pengetahuan, kepandaian. Didikan ayah, jadikan mahkota. Ajaran ibu, jadikan kalung. Taatilah itu. Nah, ketika sekarang mama kita berulang tahun, apa yang diajarkan oleh mama kita? Tunjukkan bahwa itu sudah bertumbuh di dalam diri kita. Tunjukkan. Sehingga mama kita bisa melihat, inilah anak-anak yang taat. Itu pernah kuajarkan 3 tahun yang lalu. Dan sekarang dia mengerjakannya. Ayah juga akan begitu. Pasti ayah akan mendidik anak-anaknya. Didikan ayah seperti mahkota untuk menjadi mahkota bagi anak-anak. Apa yang ayah didikan? Nah, anak-anak, ingatlah ketika ayahmu berulang tahun, tunjukkan itu bahwa engkau telah berhasil. Telah mengeluarkan buah. Dan buahnya sampaikan kepada ayahmu.
Itulah caranya, wahai anak-anak, ketika engkau berpikir untuk membagikan berkat kepada ayah dan ibumu ketika beliau-beliau berulang tahun. Amin, kekasih-kekasihku. Anak-anak, ada ayah, ada ibu yang melahirkanmu, ayah yang memperanakkanmu. Mereka ada. Nyatakan hormatmu kepadanya. Tunjukkan ketaatanmu pada apa yang pernah dididikkan dan diajarkan. Tunjukkan. Itulah hadiah ulang tahun dari anak untuk ayah dan ibu. Nah, kalau sekarang saya tanya kepada ayah dan ibu, betul nggak itu yang engkau rindukan? Nah, sekarang ini sudah semuanya menjawab benar dan betul dari tadi. Benar dan betul ini semua. Nuko Tamaila, benar. Ludwig Jami, betul. Jenny Langkai, betul. Insetiati, betul. Sri Kanti, sangat benar. Saudara. Nah, Julia Resmol, benar. Jika demikian, ingatlah kini, wahai engkau ayah dan ibu. Ketika anak-anakmu berulang tahun, berkatilah dia. Dengan apa yang kau rindukan supaya ada padanya. Supaya nanti ketika ulang tahun, dia akan membawa itu kepadamu. Menunjukkan aku telah berhasil. Itu loh. Jika hal-hal seperti ini dapat kita wujudkan, betapa bahagianya sebuah keluarga. Betapa harmonisnya hubungan ayah, ibu, dan anak. Ketika suami istri juga melakukan itu, betapa harmonisnya hubungan suami istri. Dan sekarang, betapa harmonisnya hubungan orang tua dan anak. Sehingga keluarga-keluarga kecil di muka bumi ini benar-benar seperti Taman Eden. Eden kecil di bumi. Pemerintahan damai sejahtera surgawi benar-benar terjadi di bumi. Karena kita yang mewujudkan itu. Sehingga ayah, anak, ibu, anak tidak dipenuhi dengan apa ya, kekasih-kekasihku. Karena ada ayah dan anak bertengkar, ada. Ibu dan anak bertengkar, ada juga. Nah, mari sekarang kita lanjutkan ayat 4, Efesus 6. Dan kamu, nah sekarang diingatkan, bapak-bapak, agar semuanya itu bisa terjadi. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah. Saya tekankan kembali. Didiklah. Karena memang tugas Bapa mendidik. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, dalam bahasa Amsal, hikmat dan pengetahuan surgawi. Didiklah mereka. Amin, kekasih-kekasihku. Bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak.
Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin, kekasih-kekasihku. Kalau kita baca di surat Paulus untuk jemaat Kolose, mari sekarang kita lihat apa yang Paulus tuliskan. Sebenarnya sama saja ya, sama saja. Kalau di Efesus tadi, supaya taat kepada orang tua. Nah, sekarang di Kolose. Nah, saya bacakan lengkap sekarang ini ya. Karena ada istri, ada suami, ada anak, ada ayah, ada bapak. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, sampai tadi malam kita sudah tahu ya. Bijaksanalah, hormatilah. Bijaksana karena istrimu kaum yang lebih lemah. Hormatilah sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, sekarang anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, agar lengkap, saya bacakan sekarang ayat 21. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Apa yang maksud dengan tawar di sini? Kata tawar itu dikaitkan dengan garam, saudaraku. Jika garam telah menjadi tawar, dengan apa garam itu bisa dapat diasinkan? Jika seorang bapak tidak lagi menjadi bapak bagi anak-anaknya, dan anak-anak tidak mendapatkan hati bapak, maka anak-anak akan tawar hati. Milikilah hati bapa, bukan hati direktur, bukan hati dosen, bukan hati kepala kantor, bukan hati ini terhadap anak-anakmu. Hati bapa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Karena bagi anak-anak, bapaknya hanya satu, dikau saja. Tapi kalau direktur banyak dia temukan, guru banyak, dosen banyak, saudaraku. Polisi banyak. Tapi bapak bagi anak itu hanya satu. Demikian juga ibu. Wahai ibu-ibu, berlakulah seorang ibu bagi anak-anak. Nah, persoalan-persoalan yang ada sekarang dalam hubungan orang tua anak adalah di sini. Banyak bapak-bapak yang tidak mengambil posisi sebagai bapak bagi anak. Banyak ayah telah mengambil posisi yang lain. Mengambil posisi seorang direktur, seorang kepala kantor, seorang bos, seorang apa yang pekerjaan yang telah ada padanya. Jadi polisi, jadi tentara, jadi hakim, pengacara bagi anaknya, saudaraku. Jadilah ayah bagi anakmu. Ibu juga begitu, jadilah ibu bagi anak-anakmu. Ya, tentang bagaimana menjadi ibu. Deko sudah tahu. Bagaimana menjadi ayah? Ya jadilah ayah lah, saudaraku. Jangan menjadi, katakanlah, jangan menjadi rektor bagi anakmu. Jangan menjadi wali kota bagi anakku ya. Jadilah ayah. Sebab jika anakmu tidak mendapatkan hati seorang ayah di dalam engkau, itulah yang menyebabkan
Karena dia tidak dapat lagi mencari pada yang lain. Ayahnya hanya satu. Ibunya juga hanya satu. Yang melahirkan itulah ibunya. Nah, ibunya dipersatukan dengan siapa? Itulah ayahnya. Dia tidak bisa mendapatkan yang lain. Tidak dapat, tidak ada. Demikianlah seorang anak terhadap ayah, terhadap ibu. Jangan sakiti hati anakmu dengan mengubah posisimu. Kau mengubah diri menjadi polisi bagi anakmu, jadi satpam bagi anakmu. Itu sudah berubah, saudaraku. Itu yang seringkali tidak disadari. Anak merindukan ayah. Ingat itu. Anak merindukan hati seorang ibu. Tanyakan kepada anak-anak, silakan. Apakah kalau ibu kan banyak ya, ibu kan banyak. Apakah dia bisa mendapatkan hati yang ada padamu itu di orang lain? Nah, saudaraku, kalau dia sampai bisa mendapatkan itu, ini masalah besar, saudaraku. Jika anakmu bisa mendapatkan hati seorang bapak di ayah yang lain, ini bahaya, saudaraku. Ada sesuatu yang harus segera diperbaiki. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Didiklah. Nah, di dalam Kolose, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ketika anak-anak merasakan hatinya tawar, karena tidak ada ayah lagi di dalam hidupnya. Tak ada ayah. Dia merasa tidak ada ayah. Dalam keadaan seperti itulah anak-anak akan mencari berkelana kemana-mana untuk mendapatkan itu. Tapi dia tetap tidak mungkin bisa mendapatkannya. Sebab ayahnya hanya satu. Hanya ayahnya itu saja yang bisa menjadi ayah bagi anak itu. Sehingga jika ada masalah sekarang antara ayah dan anak, ibu dan anak, perbaikilah. Kalau anak-anakmu merasakan itu, mari. Jangan meminta anak-anak mengubah itu. Kitalah yang adalah ayah mengubah itu. Supaya anak-anak bisa merasakan bahwa aku adalah ayahnya. Amin, kekasih-kekasihku. Nah, jika di hari ulang tahun seorang ayah dan seorang ibu, kau menemukan hal-hal seperti itu pada anak-anak kita, itulah keluarga yang luar biasa. Keluarga karena dibangun di atas dasar damai sejahtera surgawi. Itulah yang dikehendaki oleh Elohim Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan untuk anak-anaknya di muka bumi ini. Setiap pribadi dipimpin oleh Roh Kudus. Di hati Bapa ada Roh Kudus, di hati Ibu ada Roh Kudus, di hati anak ada Roh Kudus. Roh yang satu itu yang terus mempersatukan. Siapa yang dapat mencerai-beraikan? Tetapi jika ada roh lain,
Nah, sekarang kalau Roh Kudus kan sudah jelas toh, 9 rasa, itulah Roh Kudus. Buah 9 rasa Roh Kudus. Tapi jika sekarang ada rasa yang lain, siapapun yang merasakan itu, apakah ibu merasakan pada ayah, ayah merasakan pada ibu, orang tua merasakan pada anak, anak merasakan pada ayah dan ibu, ada roh lain, ada tanda-tanda yang harus segera dibersihkan. Ada kemarahan, sudah jelas itu roh lain. Ada kebencian, ada dengki, ada iri hati. Itu sudah roh lain. Mementingkan diri sendiri, jelas roh lain. Anak tidak menunjukkan hormat kepada ayah dan ibu, jelas roh lain. Jika ada tanda-tanda seperti itu, jangan dibiarkan. Bersihkanlah. Amin, kekasih-kekasihku. Haleluya. Kita simpulkan apa yang dikerindukan sebagai ayah dan ibu untuk dibawa oleh anak-anak ketika engkau ulang tahun. Agar anak-anak menunjukkan hormatnya. Nah, karena itu anak-anak sekarang sudah tahu toh apa yang dibutuhkan oleh ayah dan ibu. Tunjukkanlah, bawalah kado hormat itu kepada ayah ketika ayahmu berulang tahun. Tunjukkan bungkus yang bagus dengan pembungkus kertas kado yang bagus. Ketika ibu berulang tahun, bawa itu. Rasa hormat itu kepada ibumu. Demikianlah ayah dan ibu mendidikmu di dalam Tuhan dan bertumbuh di dalam hatimu rasa hormat itu. Pastilah genap seluruh janji. Ingat apa yang tertulis di dalam Efesus tadi yang sudah kita baca? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jangan bermain-main dengan janji ini. Jika seorang anak menggenapi, maka dia mendapatkan upah dari janji itu. Tetapi jika tidak menggenapi, wahai engkau anak-anak, ingatlah baik-baik. Ingatlah baik-baik. Engkau tidak mendapatkan upah janji. Ada 2 janji di dalam Alkitab yang langsung membawa penggenapan. Yang pertama, janji ini. Jika engkau hormat kepada ayah dan ibu, umurmu panjang dan berbahagia. Jangan bermain-main dengan ini. Nah, oleh karena itu anak-anak, sekali lagi anak-anak yang masih anak-anak yang ada orang tua ya, ayah dan ibu, jika ada sesuatu yang terjadi padamu, kejadian yang menyebabkan ancaman terhadap nyawa, ancaman terhadap nyawa.
Artinya yang membawa umur pendek. Apa saja itu? Segera periksa posisimu saat ini terhadap ayah dan ibu. Dan jangan mengeraskan hati. Segera perbaiki. Jangan menunda-nunda. Jika engkau masih berada pada usia pertengahan, saudaraku, telah mengalami sesuatu yang menyebabkan ancaman terhadap, saya gunakan aja bahasa, ancaman terhadap jiwa, katakanlah begitu. Sehingga umurnya jadi pendek. Bisa sakit penyakit, bisa mengalami kecelakaan, bisa apa saja yang menyebabkan umur pendek. Organ-organ tubuh yang menjadi rusak karena sesuatu. Selesaikan bagian ini. Tuhan sanggup memulihkannya. Nah, itu janji yang pertama. Janji yang kedua yang pasti tergenapi. Pasti masih ingat, saya sudah pernah mengungkapkan ini. Janji tentang persembahan. Jangan juga pernah bermain-main tentang itu. Persembahan persepuluhan. Karena Tuhan sendiri yang telah mengucapkan semuanya itu. Ujilah aku. Kan itu jangan melupakan itu. Jika engkau mengerjakan itu, maka Tuhan mencurahkannya. Karena Dia yang berjanji. Dua janji itu, jika kita mengambil bagian, maka Dia menggenapi. Dan tidak ditunda-tunda. Kapan kau menggenapinya? Saat itu Tuhan menggenapi upahnya. Perhatikan dua janji itu. Yang pertama ini, hormat pada ayah dan ibu. Yang kedua, persepuluhan. Berkat yang dicurahkan oleh Tuhan kepadamu, 1/10 itu adalah miliknya. Jangan pernah engkau mencuri milik Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan, bawalah kepada Tuhan. Jika engkau mengerjakan itu, sudah jelas janjinya, dan pasti genap. Amin, kekasih-kekasihku. Perhatikanlah itu, anak-anak. Jika engkau menginginkan sekarang hal umur panjang dan hidup berkelimpahan, genapi bagianmu. Engkau menggenapi bagian, Dia yang Maha Kudus menggenapi bagiannya. Sehingga semuanya benar. Amin. Mari kita masuk dalam doa syukur. Segala puji, syukur, hormat hanya bagimu ya Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah dari malam ke malam kami terus menyediakan hati untuk menerima didikan-Mu. Dan inilah kami. Sungguh di dalam kesukaan yang daripada-Mu. Kami berhimpun untuk menerima semuanya itu. Dan saat ini kami telah mendapatkannya kembali. Kebenaran yang benar, yang menyelamatkan. Hosana hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang Maha Kudus. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, Amin.